Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kipsia Parjar dengan NIM 2331 Di sini saya akan menjelaskan tentang botani tumbuhan tinggi, wortel, kental, labu siam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman labu siam, tetapi sampel yang saya menggunakan adalah buahnya. Baik, labu siam memiliki akar yang termasuk jenis akar tersebut. Akar ini tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Akar labu siam juga dapat tumbuh cukup dalam tubuh mencari air dan nutrisi di lapisan tanah yang lebih dalam. Kedua, batang labu siam termasuk jenis batang panjang dan meliputi pada tanaman atau struktur penuh lainnya. Batang labu siam memiliki buku yang jelas dan dapat tumbuh cepat. Cabang baru dari setiap buku. Daun labu siam berbentuk hati dan warna hijau dan memiliki berbaik dan bukti yang kasar. Daun labu siam berfungsi sebagai tempat sintesis untuk proses pembuatan makanan bagi dengan menggunakan sinar matahari. Bunga labu siam termasuk jenis bunga tunggal berkelamin, ya berwarna kuning dan bentuk seperti lonceng. Buah labu siam berbentuk panjang dan berwarna hijau. Ini memiliki kulit yang licin dan daging yang lunak. Buah labu siam dapat dimakan sebagai sayuran dan memiliki rasa yang gurih. Labu siam juga dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk obat beberapa penyakit. Konsumsi siam akan kandungan mineral seperti C dan kalium. Buah ini juga rendah kalori dan kaya Sini saya akan menjelaskan wortel. Sampel yang saya menggunakan adalah buahnya. Yang pertama, akar. Wortel memiliki jenis akar tunggal. Akar ini tumbuh di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat pengelolaan makanan. Akar wortel berbentuk panjang, berwarna panjang dan gandum. Batang tinggi akar wortel dan merupakan paling sering dikonsumsi dalam tanaman. Batang wortel memiliki jenis akar yang sebagian besar tumbuh dalam tanah. Batang wortel yang terlihat di atas pendek memiliki daun yang tumbuh dari pangkalnya. 3. Daun wortel bentuk seperti daun warna hijau. Daun ini memiliki tepi yang bergerik dan bermuatan besar. Daun fotosintesis yaitu pembuatan makanan bagi tanaman dengan menggunakan sinar matahari. Yang kedua, bunga wortel termasuk jenis bunga majemuk atau ungu. Bunga itu tangkai yang dapat mencapai ketinggian Tiga, kita masuk pada kentang. Sampel yang saya menggunakan adalah buahnya. Yang saya menjelaskan mulai dari akar. Akar kentang memiliki akar yang termasuk jenis akar tersebut. Akar ini tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Akar kentang yang dibutuhkan juga dapat membentuk ubi yang merupakan bagian yang dapat dimakan dan menjadi sumber makanan utama dari tanaman ini. Yang kedua, batang. Batang kentang termasuk jenis batang basah dan dapat tumbuh tegak atau merambat.
Batang kentang memiliki buku-buku yang jelas dan dapat tumbuh cabang-cabang baru dari setiap buku batang kentang. Juga dapat merupakan batangnya membentuk ubi baru. Yang ketiga, masuk daun. Daun kentang berbentuk oval dan berwarna hijau. Daun ini memiliki tepi yang rata dan permukaan yang kasar. Daun kentang berfungsi sebagai tempat fotosintesis, yaitu pembuatan makanan bagi tanaman dengan menggunakan sinar matahari. Yang kelima, bunga. Bunga kentang termasuk jenis bunga majemuk dan berwarna putih, ungu, merah. Bunga ini tumbuh di atas tangkai yang panjang dan dapat mencapai ketinggian hingga 1 meter. Bunga kentang berfungsi sebagai tempat produksi biji untuk menyermakan tanaman. Buah kentang sebenarnya adalah buah yang berbentuk bulat dan berwarna hijau. Buah kentang tidak bisa dimakan dan lebih sering digunakan untuk penambahan kembali biji. Biji kentang dapat dipanen setelah tanaman kentang mencapai usia sekitar 2-3 bulan. Setelah berbunga, bagian yang paling penting dari tanaman kentang. Ubi ini berbentuk dari selotan yang tumbuh di dalam tanah dan dapat menyimpan pati dan nutrisi lainnya. Umbi kentang dapat dimakan dan merupakan sumber makanan yang kaya akan berkoordinasi. Kandungan nutrisi kentang kaya akan berkoordinat serta beberapa vitamin dan mineral seperti vitamin C dan kalium. Kentang juga dapat menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh. Dengan demikian, kentang merupakan tanaman yang sangat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumber makanan yang bergizi. Umbi kentang yang kaya akan pati dan nutrisi lainnya membuatnya menjadi salah satu tanaman pangan yang paling populer di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih.